akan pastikan tidak melebihi itu. Jadi terima kasih telah diundang. Ini diundang salah satu kampus yang yang saya kagumi gitu kan. Seperti itu KSW, dan saya juga berterima kasih kepada Ayatita yang tadi sudah memberikan pondasi yang sangat luar biasa, ditambah dengan kritikan dan gugatan dari Mas Warto yang menurut saya meskipun sudah jadi akademisi tapi dia tidak pernah kehilangan eh, semangat untuk melakukan gugatan-gugatan terhadap soal restriksi tubuh dan lain sebagainya. Nah, biar tambah kacau balau MKU ini, dengan tambah ikan kacau. Saya akan mencoba melakukan gugatan yang agak ngawur gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri tulisannya yang sudah saya kirimkan ke panitia. Saya ingin mengatakan begini, untuk apa kita sehat, kita imun, tapi kemudian kita tidak kuat secara iman. Dan ini untuk menghantarkan kepada soal, karena saya background-nya adalah juga tadi ini, saya agak ini Mas moderator, saya agak lompat-lompat soal latar belakang pendidikan. Soal saya memperoleh D3 informatika di manajemen informatika. Jadi otak saya kadang-kadang otaknya masih model teman-teman komputer. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa saya mengimajinasikan bahwa model intervensi pandemik COVID-19 yang sangat luar biasa, meskipun tadi dikritik dengan sangat luar biasa pula oleh Mas Warto, tapi saya meyakini ini pasti akan selesai pandemi ini, entah 5 tahun, 10 tahun, pasti akan selesai, tidak mungkin tidak selesai. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bagaimana kalau model intervensi pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini, itu juga dilakukan terhadap apa yang saya sebut sebagai pandemi intoleransi 19. Intoleransi 19 itu saya ciptakan sendiri, jadi tidak akan ada di Google Scholar, kayak gitu. Intoleransi 19 ini adalah idiom sendiri yang saya gunakan untuk mengatakan pada intoleransi agama. Karena intoleransi macam-macam ya. Intoleransi 19 itu intoleransi, menurut saya intoleransi agama. Next, Mas Adi. Nah, saya ingin mengatakan begini, teman-teman sekalian, kalau kita ini survive di pandemi ini, sebenarnya salib kita ini besar. Salib kita lebih besar daripada yang tidak survive. Artinya apa? Give ya, menjadi kuat secara imun dalam pandemi adalah hal yang pasti ya, definitif. Namun apakah bangsa ini akan sanggup menahan terpaan virus intoleransi 19 yang terus mendera sejak 23 tahun terakhir ini? Saya ingin mengatakan bahwa saya yakin ya, hakul yakin kalau dalam bahasa Islamnya, bahwa negara ini pasti akan selamat dari pandemi COVID-19. Meskipun sebenarnya berdarah-darah, tetapi yang tadi sudah saya sempat sampaikan bahwa siapapun yang selamat dalam tanda petik secara nyawa, baik itu yang survivor atau tidak, sebenarnya saya ingin mengatakan ia memiliki hutang. Ia memiliki hutang untuk membereskan pandemi yang menurut saya jauh lebih berbahaya, yakni pandemi intoleransi 19. Next, Mas. Di sini saya ingin mengatakan bahwa sebelum saya ngomong soal intoleransi 19, saya ingin meng-highlight beberapa poin. Yang pertama, bahwa kita sedang on the way ke survive. Masa-masa survive seperti itu. Jadi ini kasus positifnya ada 1,4 juta kasus, kemudian yang meninggal hampir 39.000, dan yang sembuh itu tentu jauh lebih banyak. Dan ini juga pandemi 19 ini berdampak negatif tidak hanya dalam sektor ekonomi namun juga psikologi publik. Di catatan saya, di paper saya sudah jelaskan bahwa ketika Asosiasi Psikiater Indonesia itu melakukan survei soal kesehatan mental, itu 70-80% itu respondennya mengatakan bahwa ada ketertekanan dan lain sebagainya. Jadi bayangkan tidak hanya aspek fisik saja, tapi juga aspek psikologis seperti itu.
Nah, yang ketiga bagi saya poin penting, nggak tahu ini mungkin kalau yang teman-teman lagi bingung soal riset, mengerjakan tesis atau disertasi belum ada judulnya atau skripsi. Dalam aspek religiusitas ini saya nggak tahu, belum ada riset yang pernah saya baca ya, mungkin bacaan saya kurang, yang mampu mengkomparasikan pengaruh ibadah online dan offline terhadap kadar keimanan. Jadi tolong Mas Warto dan juga teman-teman pendeta yang ada di sini, tolong disurvei ya. Apakah ibadah yang onsite dan offline itu dampaknya ada nggak di soal keimanan? Tapi kalau soal persembahan pasti iya ya. Kalau persembahan saya mendapatkan kabar dari banyak gereja, persembahan agak turun sekitar 30 sampai 40 persen ketimbang ketika itu ibadahnya dilakukan dengan onsite. Sedang saya teliti, Gus. Sudah Mas. Sedang. Oh, sedang. Soal persembahan atau soal kadar iman? kadar soal iman tadi. Oh, soal ini. iman, soal ritualnya. Aku ini Mas. Aku menjadi sangat curious soal ini, Mas. Soal apa namanya? Indikator-indikatornya ya, Mas. Indikator-indikator keimanan yang menurut saya juga nanti akan saya singgung di sini. Nah, yang kedua, menurut saya COVID-19 ini juga menampilkan wajahnya bahwa relasi antar iman menjadi lebih bergairah. Kalau dulu banyak orang-orang Kristen, beberapa ya teman-teman saya, pasti juga bisa dikonfirmasi dengan yang lain, itu takut dianggap kristenisasi kalau misalkan adum dum beras tentang komunitas Islam atau dan lain sebagainya. Tapi COVID-19 ini membuat semuanya melupakan itu, terutama orang-orang Islam, tidak lagi gampang melabeli soal kristenisasi. Tidak melabeli itu. Setidaknya saya mendeteksi kejadian di dua hal. Pertama di Paroki Banyuwangi itu ketika waktu itu 6.000 santri di pesantren Blok Agung itu kena lockdown karena ada klaster baru, lalu parokinya itu karena ada 6.000 orang santri di situ, berasnya, makan dan lain sebagainya kan pasti kurang. Nah, parokinya masuk di situ. Padahal biasanya nggak mau kalau dikasih sama uang-uang yang dalam tanda petik kafir itu. Nah, yang kedua ini di gereja yang kita tahu semuanya di GKJ Manahan ini. Gerejanya Mbak Rate, teman saya dan juga mitranya Mas Warto. Gereja ini itu 13 tahun itu ketika Ramadan itu memberikan buka puasa bersama, tetapi sudah 3 tahun yang lalu praktek baik itu dihentikan polisi karena ada banyak orang Islam yang keberatan ketika orang Kristen memberikan nasi bungkus ketika Ramadan itu. Nah, yang menarik adalah karena saya berteman di Facebook sama Mbak Rate, Mbak Retno, praktek ini dilakukan lagi dan tidak ada resisten. Artinya apa? Artinya menurut saya COVID-19 itu kemudian mendidik dalam aspek yang lain. Kita mau challenge ya, apakah ketika Ramadan, ketika non pandemi ini, ketika pandemi ini selesai, apakah GKJ Manahan masih boleh melakukan hal baik itu atau tidak? Semoga saja boleh. Kalau tidak, ya berarti teman-teman Muslim yang ada di sana di Solo belum mendapatkan banyak pelajaran seperti itu. Nah, yang menurut saya menjadi catatan menarik yang akan menjadi lompatan kepada isu mengenai soal pandemi dan juga virus intoleransi 19 itu adalah selama pandemi ini juga sentimen anti Tionghoa menarik ini. Jadi kalau Ayat Tita tadi ngomong soal iman dan takwa dan lain sebagainya, tapi sentimen anti Tionghoa ini digelorakan. Tuh kan ini dari Wuhan, dari Tionghoa. Nah, lagi-lagi Tionghoa nih. Jadi asal dari mana virus itu berasal, kemudian dijadikan oleh kelompok-kelompok kelompok-kelompok Islam yang yang tidak cukup berpikir secara dewasa untuk meletakkan bahwa ini adalah harus ditanggung oleh kesalahan peranakan Tionghoa yang ada di sini. Jadi sentimen itu persis seperti Ahok dan persis seperti isu asing dan juga asing ini. Yang kedua, saya meng-highlight apa yang tadi disampaikan oleh Mas Warto, kekerasan berbasis agama dan juga kekerasan berbasis gender. Data dari Komnas HAM, Komnas Perempuan menyatakan bahwa lebih dari 200.000 kasus kekerasan berbasis gender ini terjadi saat pandemi, gitu kan. Jadi
kita diminta imun dalam kerangka kesehatan, tapi di satu sisi keimanan kalau dilihat sebagai anti kekerasan, maka kita tidak cukup iman kita tidak cukup imun seperti itu. Nah, kekerasan berbasis agama itu ada yang menarik juga pada waktu di Jakarta itu bahwa ada orang terawih yang dianggap tidak patuh protokol lalu dilaporkan sama tetangganya, tapi yang terawih ini ngamuk, ya ngamuk. Kenapa kok dilaporkan? Lalu dia merusak, ya. Dia merusak karena apa? Karena mereka merasa bahwa ibadahnya dengan Tuhan itu diganggu oleh orang. Jadi betul tadi yang Aku harus dekat-dekat. disampaikan oleh Ayatita menyangkut soal betapa pentingnya kualitas iman dan takwa itu sendiri. Dan yang paling membuat saya agak muntah, teman-teman sekalian, saya tidak tahu bagaimana risetnya menyangkut soal korupsi dan pandemi ini. Tetapi saya ingin mengatakan bejat semuanya itu orang-orang yang mengkorupsi dana-dana pandemi itu. Di Jombang di tempat saya itu pandeminya dikorupsi. Harga masker yang harusnya harganya 2.500 di-up menjadi 8.000. Kemudian yang banyak lagi, lalu dana TPQ dari Jokowi itu kemudian 10 TPQ tempat pendidikan Al-Qur'an di Jombang itu 700 TPQ itu mendapatkan bantuan per 1 TPQ 10 juta, tapi kemudian sama koordinatornya diminta untuk di pool begitu di dirinya untuk dibelanjakan, padahal kita tahu itu adalah modus untuk melakukan markup dan lain sebagainya. Yang terakhir tentu saja soal kasus bantuan sosial itu. Next Mas Adi. Jadi yang ingin saya katakan, wajah-wajah ini menjadi hal yang menarik menurut saya untuk mengatakan bahwa thank you. Mungkin teman-teman bisa mute. Ya. Thank you, Mas. Iya. Saya sependapat bahwa kadang-kadang kita perlu pakai cara-cara militer untuk mendisiplinkan orang gitu ya. Jadi jangan terlalu diberi kebebasan. Pada titik ini saya nggak terlalu setuju dengan tesisnya Mas Warto soal kemerdekaan. Guyon Mas Warto. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian bahwa meskipun pandemi COVID-19 itu banyak sekali cacat, tetapi yang ingin saya katakan bahwa lagi-lagi siapapun yang survive di pandemi COVID-19 itu juga mempunyai hutang untuk menyelesaikan apa yang saya sebut sebagai intoleransi 19. Intoleransi 19 itu adalah intoleransi agama yang sudah ada di Indonesia sejak 98. Jadi sudah 24 tahun pandemi intoleransi ini, tetapi yang saya ingin kritik dari negara adalah kalau negara itu menjadi sangat serius terhadap pandemi COVID-19. Kenapa? Ya, kenapa negara itu menjadi agak lunak begitu, agak tidak cukup serius menyangkut soal intoleransi agama itu sendiri. Padahal faktanya seperti ini. Saya ingin mengatakan bahwa pandemi intoleransi 19 itu sama berbahayanya ketimbang dibanding dengan COVID-19 itu. Catatan saya misalkan bahwa lebih dari 7.000 gereja sejak reformasi itu dibuat tidak berdaya. Tetapi tidak tahu kenapa kok kemudian pemerintah ogah-ogahan dan lain sebagainya itu. Nah, di samping menggugat, saya nanti coba untuk mendorong bahwa kalau pemerintah itu mau sebenarnya bisa kok pandemi intoleransi 19 itu diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang COVID-19 itu. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar yang pelajar Islam ya. Survei dari PPIM UIN ini sendiri. Lihat terutama di wilayah Sumatera Utara dan lain sebagainya, dan juga di Papua, betapa opini radikalisme pelajar Islam. Ini peta opini radikalisme pelajar Islam ya, bukan pelajar non-Islam. Pelajar Islam di banyak tempat. Siapa bilang Papua itu baik-baik saja? Papua tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena situasi keislamannya yang seperti itu dan tinggal nunggu waktu saja. Next, Mas Adi. Nah, saya ingin mengatakan begini.
untuk mengidentifikasi orang itu terkena COVID-19 dengan virus intoleransi 19 itu gampang. Ya, saya akan masuk ke wilayah-wilayah agak teknis menyangkut soal bagaimana saya meyakini sebenarnya ada kemiripan kalau kita mau menjelaskan dan mau menyelesaikan ini. Ini adalah ciri-ciri orang yang terkena virus COVID-19. Ya, demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan. Ini, am I infected? Jelas. You probably infected. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang yang terkena virus intoleransi 19? Ini saya menggunakan studi kasus di tempat saya ya, di Islam ya. Jadi menurut saya, orang itu terkena virus intoleransi itu apa namanya? Ada ciri-cirinya. Next. Mas. Ya, ini ciri-cirinya. Ini parah, ini positif ini. Ini yang paling parah. Ya. Jadi kalau di COVID itu kan ada positif, ada reaktif ya. Ada positif dan ada reaktif. Ini yang positif. Ini yang positif kena COVID-19. Intoleransi 19, intoleransi virus intoleransi 19. Pertama adalah siapapun di tempat saya ini, nggak tahu di kekristenan kayak apa, tapi karena sebagian besar orang Islam itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah orang Islam, maka menyelesaikan orang Islam berarti kira-kira akan menyelesaikan 87% problem intoleransi yang ada di Indonesia ini. Maka inilah ciri-ciri yang menurut saya ciri-ciri orang yang terkena positif intoleransi 19. Pertama, ketika ditanya, setuju nggak kamu itu menegakkan negara Islam? Pasti apa? Oh ya, saya setuju kalau negara ini. Dan ketika kita cek, misalkan hampir 70% ya, 70% menurut survei PPIM UIN itu mengatakan bahwa guru dan juga mahasiswa Islam itu setuju bahwa sebenarnya apa namanya negara ini harusnya diatur dengan cara-cara syariat. Nah ini menurut saya ini jelas positif intoleransi 19. Ia otomatis pro perda syariah dan ia pasti tidak mau dipimpin oleh orang Kristen. Ya, anti relasi dengan kekristenan, anti ucapan selamat Natal, apalagi masuk gereja, aktif menyantroni gereja untuk menutup. Kemudian ia melihat kekristenan sebagai musuh karena dianggap membawa watak kristenisasi dan tentu saja indikator yang paling mudah itu adalah biasanya ya menurut saya biasanya ia takut anjing dan alergi salib. Kalau ditanya ini catatan kakinya dari mana, ini observasi saya selama 15 tahun ketika bergulat di dunia interfaith dan bergulat di komunitas saya di Islam. Next, Mas. Ini yang positif. Itu yang kena positif virus intoleransi 19. Ini yang reaktif. Ya, kalau reaktif itu kan bisa iya, bisa tidak. Ia bisa sembuh, tapi juga bisa terjerumus. Seperti itu. Ini yang ini yang reaktif. Reaktif itu kalau di dalam skema saya itu ia moderat. Ya. Ini moderat. Mungkin saya memberikan moderat itu tidak sama dengan yang lain. Moderat ini lebih baik ketimbang yang positif tadi ya. Ciri-cirinya orang yang reaktif terhadap virus intoleransi bahwa ia ketika ditanya apa orang Islam ya nanya, Mas, Mbak, kamu setuju nggak dengan negara Islam? Dia ngomong secara formal ya, negara Islam secara formal seperti yang diusung oleh HTI. Dia bilang, oh saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Karena itu melawan Pancasila. NKRI adalah harga mati. Oke, berarti sembuh? Belum. Kasih pertanyaan misalkan, tapi kamu setuju nggak kalau Salatiga, kota Salatiga, itu ada perda untuk wajib baca tulis Al-Quran bagi orang Islam? Oh saya setuju. Saya setuju itu. Satu sisi ia tidak setuju dengan negara Islam formal, tapi satu sisi ia setuju dengan perda syariat seperti itu. Nah ini reaktif, ya reaktif. Tentu saja penanganannya nanti berbeda-beda, ya penanganan reaktif dan penanganan positif itu berbeda-beda. Yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya mampu untuk itu, tinggal mau atau tidak. Ia lebih terbuka pada kekristenan, ya nongkrong dengan teman-teman Kristen dan lain sebagainya. Jika ada gereja bermasalah misalkan, ia cenderung diam. Minimal dia cuma ngelus dodo saja, kasihan ya. Tapi ia tidak membantu gereja itu, dan ia juga tidak membantu untuk melawan gereja itu. Jadi posisinya diam. Ya, melihat kekristenan sebagai kawan, namun statusnya masih dianggap lebih rendah ketimbang orang Islam itu.
orang model ini, ya Islam model seperti ini, itu biasanya lebih suka kalau orang Kristen sowan padanya, tapi ketika dia harus sowan ke orang Kristen, itu nggak mau. Jadi lebih senang disowani, tapi nggak mau main. Lebih suka orang lain main ke tempatnya, tapi dia nggak mau main seperti itu. Tapi ketika ditanya soal apa namanya, apakah setuju ketika negara ini atau wali kota atau kota Salatiga itu dipimpin oleh orang Kristen, maka orang Islam yang tipikal seperti ini itu ia akan jawabnya normatif. Jawabnya normatif itu begini, wah semua orang punya hak, semua orang punya hak dan lain sebagainya. Tetapi diam-diam di komunitasnya, di komunitas Islamnya sendiri yang tidak ada orang Kristen, dia bilang harus milih satu agama loh ya. Jadi ada dua wajah yang ia narasikan, ada dua wajah seperti itu. Next, dan ini adalah potret orang yang menurut saya ini positif, negatif. Orang seperti inilah orang yang menurut saya imun, ya, imun terhadap intoleransi dari virus intoleransi 19. Ciri-cirinya, ia tidak setuju dengan pendirian negara Islam secara formal, ia juga tidak setuju dengan penerapan perda syariah. Ini orang Islam ya, jadi orang Islam yang tidak setuju ada perda syariah, tidak setuju dengan negara formal Islam, maka ia sebenarnya cenderung ia bisa dikatakan ia merdeka dari virus intoleransi 19. Dan yang menarik lagi, ciri-cirinya adalah ia lebih terbuka dengan kekristenan, ia tidak mempersoalkan dipimpin orang Kristen atau pokoknya nggak persoalkan agamanya dia. Yang penting siapapun yang memimpin kota Salatiga, ia harus komitmen untuk korupsi, anti korupsi, komitmen untuk interfaith dan lain sebagainya. Nggak peduli siapapun agamanya, mau Kristen, mau Islam, mau apa, itu yang akan saya pilih. Nah, kalau ada orang Islam yang ngomongnya kayak gini, ia sudah terbebas dari intoleransi 19. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu tidak takut anjing, tidak alergi salib dan lain sebagainya. Nah, saya ingin meletakkan next Mas Adi, saya ingin meletakkan bahwa hal yang penting itu dari negatif, reaktif, dan positif dari wajah COVID-19 itu saya letakkan pada intoleransi itu. Nah, kalau Ibu Bapak ingin tahu bahwa bagaimana struktur intoleransi, virus intoleransi 19I. 19I itu jangan bilang sampai 19 itu adalah intoleransi agama yang terjadi di tubuh Islam. Nah, I itu identik dengan Islam. Nah, sebenarnya kalau jadi kalau UKSW itu pengen bantu orang Islam, ya, pengen bantu orang Islam supaya ia terbebas dari virus intoleransi 19I, maka siapapun itu harus paham bahwa struktur virus intoleransi itu terdiri dari dua blok besar. Pertama, blok pemikiran, yang kedua adalah blok tindakan. Di dalam pemikiran itu kami didoktrin untuk berpikir bias, cara pandang klasik ya, virusnya ini, berpikir negatif stereotype. Bias itu misalkan mengatakan bahwa tidak ada keselamatan lain di luar agama saya. Yang kedua, saya melihat agama yang lain itu lebih rendah, agama lain ingin menyerang agama saya, agama lain ingin merongrong agama saya. Itu negatif stereotyping. Dan yang ketiga, prejudice. Kalau sudah dapat 1 dan 2, pasti ia akan memanen 3, yakni menjadi sah untuk melakukan ketidakadilan terhadap orang yang saya anggap di luar itu semuanya. Nah, ini dirawat oleh doktrin klasik, presiden historis di wilayah Islam Indonesia, di wilayah Indonesia, presiden historik Islam, Kristen dan aliran kepercayaan. Ada sejarahnya sendiri. Jadi ia dirawat oleh doktrin klasik yang sampai sekarang itu dirawat meskipun PhD di internal orang Islam sudah sangat banyak, master juga sudah sangat banyak, tetapi terkait dengan doktrin klasik menyangkut soal truth and salvation itu masih juga dirawat seperti itu. Dan virus ini, Ibu Bapak semuanya, ini kenapa saya bilang virus intoleransi 19 ini sangat jahat? Saya merasa virus intoleransi itu disebarkan melalui kanal-kanal pendidikan. Kanal-kanal pendidikan yang kita danai sendiri. Bayangkan dari pendidikan itu telah di-hijack oleh siapapun dari kelompok itu yang menggunakan virus intoleransi itu, padahal kita itu bayar di situ, pajak yang ada di situ. Ini menurut saya
beginilah struktur virus intoleransi itu. Yang menurut saya, bagi saya cukup optimis ini bisa, dengan satu catatan bahwa negara juga menerapkan cara yang sama ketika ia melawan COVID-19. Bisa. Tinggal mau atau tidak. Next, Mas Adi. Nah, oke. Oh, ternyata ini. Jadi teman-teman, ini adalah, sorry agak teknis ya. Ini adalah penafsiran saya. Ini semacam kayak flowchart, ya, flowchart. Bagaimana bagaimana orang itu yang awalnya kena virus atau tidak virus atau virus free itu kemudian kedetek. Jadi kalau kita melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah itu kan seperti gambar ini ya. Itu yang terputus itu sebenarnya, ya, matur suwun, Mas. Pemerintah itu kan begini kan. Kita itu soal COVID itu kan selalu diginikan. Semua dianggap terinfeksi sampai dibuktikan sebaliknya. Kalau kita naik pesawat terbang, meskipun kita ini merasa sehat, pesawat terbang atau maskapai tidak mempercayai Anda. Ya, tidak mempercayai kita semuanya meskipun kita sehat. Saya baru percaya Mas Warto boleh naik maskapai ini kalau ada swab antigen. Jadi apa? Semua dianggap terinfeksi sampai dibuktikan sebaliknya. Ya, dites kalau positif, maka ia harus instalasi khusus atau instalasi mandiri. Setelah itu dites lagi, kalau ternyata masih positif masuk lagi. Kalau kemudian ia sudah negatif, ia dapat vaksin. Dan kemudian setelah ini bebas merdeka, kemudian setelah divaksin, kemudian ada yang namanya herd community, yakni community yang sudah kebal. Nah, saya kemudian mengambil model ini, jadi teman-teman yang di teknik informatika mungkin agak paham ya dengan gambar-gambar seperti ini. Saya menggunakan model ini juga di dalam mengecek apakah seseorang itu terjangkit virus intoleransi 19 atau tidak. Ya, semua dianggap intoleran sampai dibuktikan sebaliknya. Seperti itu. Caranya seperti apa? Next, Mas. Ya, caranya perlu kita tes. Saya menawarkan instrumen ini sebagai uji tesnya. Jadi saya mengambil ini dari PPUM UIN, tapi teman-teman di psikologi dan Fakultas Teologi kalau pernah dengar Harvard Bias Test itu bisa digunakan ini. Ya. Jadi ini adalah serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh banyak orang. Ya, misalkan soal pendirian rumah ibadah, bolehkah orang yang memeluk agama yang tidak kita sukai boleh melakukan ibadah di tempat saya enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan semuanya. Jika menjawabnya boleh, ya, katakanlah boleh, berarti ia sudah dinyatakan lolos. Lolos dalam arti ia lolos secara minimalis ya, lolos secara minimalis ia tidak terinfeksi virus intoleransi. Nah, lolos ada minimalis, ada maksimalis. Ini adalah alat uji yang bisa digunakan. Ini juga saya gunakan ketika di kelas saya, misalkan untuk menguji apakah cara pandang mahasiswa saya masih bias atau tidak, seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa mulut seseorang bisa ngomong saya toleran, tapi mulut itu tidak akan bisa mengalahkan apa jawaban yang ada di sini, yang sudah dikembangkan oleh PPIM UIN. Next, Mas Adi. Nah, ini adalah instrumen tes yang, jadi kalau tadi sudah lolos ya, sudah lulus secara minimalis itu, ini dites lagi untuk mengatakan apakah ia lulus maksimal atau tidak. Karena menurut saya, orang itu kalau terkena virus intoleransi, itu statusnya ada dua. Pertama, ia sembuh tapi kemudian ya sembuh saja. Yang kedua, sembuh, tapi kemudian ia aktif mengkampanyekan gagasan-gagasan besar. Kan ada orang kan, oh yang penting saya tidak toleran, ya sudah. Saya tidak perlu mengajak orang lain untuk toleran lagi. Nah, yang lolos maksimal ini adalah tes untuk mengatakan bahwa ketika kamu sembuh, apakah kamu juga punya motivasi untuk mengajak orang lain sembuh atau tidak. Nah, ini instrumen tesnya untuk melihat apakah ia mau melakukan aksi terhadap gagasannya, melakukan aksi terhadap apa yang diimaninya. Ya, penguatan iman. Nah, dalam konteks penguatan iman,
Iman itu tidak hanya aktif ke gereja juga, tapi dia juga harus aktif mengkampanyekan kebaikan. Ya, ia tidak hanya boleh baik atas dirinya sendiri, tapi juga ia harus berani berkorban, berani memanggul salib seperti itu, supaya orang lain juga bisa baik seperti itu. Nah, saya membayangkan ini adalah instrumen tesnya yang bisa digunakan kalau misalkan kita mau melakukan apa namanya battling terkait dengan soal itu. Next, Mas. Ya, ini adalah konten vaksinnya menurut saya. Saya udah coba ini ya. Konten vaksin ini sudah saya coba. Tenang saja, ini sudah saya coba berkali-kali. Dan memang betul yang pertama adalah vaksin tersebut, ya, vaksin tersebut ini harus berisi tentang doktrin progresif keagamaan menyangkut teologi, hal yang bersifat teologi. Misalkan saya yang awalnya truth and salvation claim mengatakan apakah ada sih keselamatan di luar Yesus Kristus? Kalau ada orang yang mengatakan oh tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, ya it's okay. Itu sama halnya dengan orang Islam menjawab tidak ada keselamatan di luar Islam. Bagi saya ini tanda-tanda positif intoleransi. Nah, bagaimana kemudian ada doktrin progresif soal itu? Yang kedua adalah doktrin progresif menyangkut soal revisitasi sejarah agama itu. Bahwa sesungguhnya ini adalah problem politik dan lain sebagainya yang menggunakan klaim-klaim agama untuk memperebutkan hal yang lain. Dan relasi antara agama, terutama di kami. Di kami itu kan begini, bolehkah, kami itu kan seperti perjanjian lama kan, semuanya harus ada hukumnya. Makan itu harus seperti apa? Bolehkah membantu orang Kristen? Bolehkah apa namanya ikut perayaan ibadah Natal? Bolehkah? Jadi halal haram dan lain sebagainya. Nah, saya mendorong bahwa konten vaksin ini berisi tentang doktrin progresif. Yang awalnya nggak boleh itu menjadi boleh. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, konten vaksin ini juga harus sekali lagi harus berisi interfaith engagement. Interfaith engagement itu. Engagement yang seperti apa? Kalau dalam bahasa teologi, ya teologi Kristen misalkan, ya engagement, apapun engagement itu dalam kerangka eros, filia maupun agape. Ya, engagement itu baik persaudaraan sejati, atau romantika asmara dan seksualitas, atau model interfaith engagement yang levelnya agape. Yang penting engagement. Ya, tidak hanya orang itu didoktrin bahwa tidak apa-apa untuk makan bersama orang Kristen, bersama apa masuk masjid, tetapi juga ia harus benar-benar diletakkan dalam situasi ia harus mempraktekkan itu. Contohnya seperti ini. Next, Mas. Mau terakhir ini. Ini ya, adik-adik saya ini yang kiri ya, yang kiri itu di GKJW Banyuwangi ya. Itu yang nge-share itu 1.000 orang. Yang like hampir 4.000. Ini teman anak adik-adik saya di PMII yang sudah didoktrin bahwa it is okay masuk gereja, it is okay foto di bawah salib dan lain sebagainya. Tapi mereka butuh engagement yang real. Engagement yang real itu sendiri. Ya, saya ingin mengatakan bahwa vaksin dari intoleransi 19 itu tidak hanya ngomong soal doktrin, tapi juga ngomong soal aspek psikomotorik juga. Ini bagi saya menjadi hal yang menarik. Ini ketika saya membawa anak-anak Islam, karena yang banyak terpapar itu anak-anak Islam, kalau orang-orang Kristen nggak terpapar, itu kepada hal yang seperti ini. Jadi ketika ada orang yang sudah berani foto seperti ini, maka saya melihatnya ia tidak akan mungkin bersikap intoleran, tidak akan mungkin. Nah, yang kedua yang kanan itu terjadi di Salatiga, ya, terjadi di Salatiga itu, di Masjid Salatiga itu, judulnya nanti di Facebook ada tulisan iman yang tak tertukar. Jadi waktu itu ini teman-teman ini ini teman Asia Pasifik yang semuanya orang Kristen, ketika saya mengisi apa namanya training yang dilakukan oleh saya lupa siapa. Ya, dia minta saya ajak ke masjid dan kemudian dia meminta saya, "Aan, bolehkah kamu menunjukkan kepada kami caranya sholat?" Semuanya pasti tahu sholat, tinggal klik di YouTube. Tetapi ia ingin melihat itu secara live seperti itu. Dan
Saya mau gitu. Ini sholatnya seperti ini. Dia juga mencoba mukena dan lain sebagainya. Yang ingin saya katakan bahwa engagement, interfaith engagement itu tidak hanya soal doktrinal, ia harus butuh sentuhan dan lain sebagainya. Next, yang terakhir, menurut saya, Mas Adi, virus intoleransi 19 ini, ya, ini juga beberapa yang saya lakukan menyangkut soal, saya uji vaksin ini. Terus terang saja, uji vaksin untuk intoleransi 19. Uji vaksin untuk intoleransi 19. Yang terakhir, Mas, next, bisa dilihat. Nah, ini menurut saya tantangannya. Ibu Bapak sekalian, teman-temanku yang terkasih, sebenarnya ada tantangannya. Tantangan ketika saya selalu ngotot untuk mengatakan bahwa pandemi intoleransi 19 itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih jahat ketimbang pandemi COVID-19. Tapi saya ingin mengatakan ada banyak tantangannya. Tantangannya terutama di kalangan Islam. Pasti akan ada resistensi dari kalangan konservatif dan moderat. Ya, pasti akan ada resistensi dari orang yang positif intoleransi 19 dan reaktif intoleransi 19. Pasti akan ada resistensi. Lawong misalkan sekarang itu ketika Kemendikbud menyusun peta jalan saja, ketika ada tulisan agama tidak disertakan saja banyak yang resisten, diganti dengan budaya dan budi pekerti, itu banyak yang resisten. Ini menurut saya menjadi penting. Yang kedua adalah menurut saya tantangannya begini, cara pandang pemeluk agama lain terhadap meranggasnya virus intoleransi 19 di agama tertentu. Misalkan begini, saya ingin menyatakan bahwa kadang-kadang itu kita melihat bahwa ada orang yang berpikir seperti ini, toh yang intoleran kan ya orang Islam, yang penting orang Kristen nggak intoleran, ya itu urusannya orang Islam, bukan urusannya orang Kristen. Nah, sepanjang masih cara pandangnya seperti ini, maka akan sulit yang sembuh ini, yang positif akan menjadi negatif, akan sulit. Dan yang terakhir, misalkan bahwa tantangan terberatnya ketika virus intoleransi 19 ini mau dihajar, mau diturunkan, itu adalah kebanyakan kalangan-kalangan progresif, ya, anggap saja kita yang progresif ini teman-teman, itu agak sulit ngumpul, gampang terfragmentasi, masih sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, justru di titik ini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa imunitas kita di COVID-19 itu sebenarnya menuntut kita supaya bisa menaikkan kadar iman kita dalam kerangka untuk menghadapi virus yang jauh lebih berbahaya lagi, yakni virus intoleransi agama atau yang saya sebut sebagai intoleransi 19. Itu saja, Mas Sedioko. Mohon maaf kalau agak outside overtime sedikit. Matur suwun, Mas. Mari kita berdiskusi. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, setuju. Keren, Mas Aan. Oke, terima kasih Gus. Menarik, energik, meramu semuanya. COVID-19 dimasukkan ke dalam sebuah kerukunan. Ya, pantesan ini bisa ngajar kateksasi di gereja. Oke, teman-teman.